Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pertarungan calon gubernur DKI jadi semakin seru. Pertama, Anies Baswedan yang semula dibayangkan bakal menang mudah, kini posisinya goyah. Bahkan ada kemungkinan Anies nggak jadi maju. Kedua, Ahok yang juga digadang-gadang sebagai penantang Anies, kini posisinya tak menentu. Menurut saya, kalau jadi maju, Ahok memang tak akan menang. Karena itu yang lebih logis adalah dia menjadi calon wakil gubernur lagi. Ketiga, Ridwan Kamil yang semula akan berfokus pada Pilgub Jawa Barat, kini hampir pasti akan bertarung di Jakarta. Koalisi Indonesia Maju atau KIM nampaknya sudah bersepakat bahwa RK akan maju sebagai calon gubernur di Jakarta. Sementara di Jawa Barat yang akan jadi calon gubernur adalah Deddy Mulyadi yang adalah kader Gerindra dan pernah menduduki posisi Bupati Purwakarta 2 periode. Kesediaan RK untuk maju di Jakarta menurut saya luar biasa. Keputusan ini menunjukkan RK memang petarung yang mengagumkan. Menurut survei-survei yang bisa dipercaya, peluang RK di Jawa Barat sangat besar. Bahkan bisa dibilang dia hampir pasti menang di sana. Kerja yang harus dilakukan Jawa Barat untuk menang bukanlah effort yang ekstra luar biasa. Dia cukup kampanye sajalah dengan rajin selama 3-4 bulan terakhir ini, dia hampir pasti menang. Karena itulah banyak pihak skeptis RK akan pindah lokasi pertarungan. Kalau Jawa Barat sudah hampir pasti menang, kenapa pula harus bangun kampanye dari strata rendah lagi di Jakarta dalam waktu singkat? Dari hasil survei Litbang Kompas, suara RK di Jawa Barat sudah mencapai 36,6%. Sementara survei indikator di Jakarta menunjukkan suara RK di Jakarta hanya 13,1%, sementara Anies 39,7% dan Ahok 23,8%. Jadi kalau sekarang Ridwan bersedia untuk berlaga di Jakarta, artinya dia siap menanggung risiko. Kalau sampai kalah, dia akan kehilangan baik Jakarta maupun Jawa Barat. Karena itu saya rasa adalah petarung berkualitas premium. Di Jakarta kan Anies seperti calon juara yang tak tertahankan. Sebagian orang menganggap satu-satunya cagup yang mungkin bisa menghambat Anies adalah Ahok. Tapi saya percaya, Ahok bukanlah lawan seimbang bagi Anies. Ahok hampir pasti kalah karena faktor agama dan ras. Anies bisa saja tidak menunjukkan karakter diskriminatif semasa menjadi gubernur. Tapi begitu yang harus dihadapi adalah Ahok, kubu Anies dijamin akan menggunakan segala macam argumen dan simbol anti-Kristen dan anti-Tionghoa untuk menghabisi Ahok. Dan jangan pernah terlalu optimis menganggap warga Jakarta adalah kaum rasional yang tidak akan bisa dipengaruhi politik identitas. Survei Kompas misalnya menunjukkan sekitar 75% warga di DKI akan memilih calon kepala daerah yang seagama pada Pilkada 2024. Jadi kalau lawan Anies adalah Ahok, ya Anies hampir pasti menang. Karena itu majunya RK di Jakarta merupakan move politik yang sangat menarik. RK pasti maju berdasarkan permintaan atau perintah KIM. Dan pasti permintaan itu dilakukan dengan perhitungan untung rugi yang seksama. RK hanya bisa melawan Anies kalau RK didukung secara total oleh KIM. Ingat ya, KIM adalah koalisi yang sedang memegang pemerintahan pusat. Koalisinya terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN sebagai fraksi-fraksi yang ada di DPR serta PPP, PSI, Garuda, dan PBB yang di luar DPR. Bila KIM memajukan RK, artinya KIM akan memobilisasi semua infrastruktur kampanye politik partai-partai tersebut untuk memenangkan RK. Untungnya, bila yang harus dihadapi Anies adalah RK, kubu Anies tidak akan mungkin menggunakan politik identitas. Sentimen agama dan ras hanya bisa diterapkan pada Ahok. Menghadapi RK, itu sama sekali nggak bunyi. RK kan juga dikenal sebagai muslim yang soleh. Jadi, Islam versus Islam. Usia Anies 55 tahun, RK 52 tahun. Sama-sama mantan gubernur. Secara fisik sama-sama keren. Sama-sama pintar berkomunikasi. Karena itu yang akan menjadi faktor utama pertarungan kampanye adalah keunggulan pencapaian, prestasi, dan integritas. Dalam hal ini, kalau rekam jejak Anies di Jakarta dibongkar kembali, ada banyak hal yang bisa dieksploitasi untuk menjatuhkan Anies. Dari soal anggaran lem Aibon yang 82 miliar rupiah, sampai Formula E yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat.
Dalam konteks ini, sebuah kampanye yang terencana baik akan bisa memenangkan RK yang reputasinya selama ini cukup terjaga. Di sisi lain, Kim bahkan bisa menarik minat partai-partai di luar Kim untuk mendukung RK. Sekarang saja kita sudah mendengar bahwa Nasdem dan PKB mungkin sekali mengkaji ulang dukungan mereka kepada Anies. Dan itu bisa terjadi kalau menurut perhitungan mereka, keuntungan mendukung RK adalah lebih besar daripada mendukung Anies. Bila mereka mendukung Anies dan Anies menang, mereka akan menjadi bagian dari pemerintahan DKI selama 5 tahun ke depan, tapi tidak dapat apa-apa dari Kim. Sebaliknya, kalau mereka mendukung RK, mereka mungkin memperoleh tawaran untuk menempati minimal 1 kursi dalam kabinet pemerintahan Prabowo, serta mungkin sekali posisi-posisi lain dalam pemerintah. Lebih parahnya lagi, kalau Anies sampai kalah, mereka tidak akan dapat kedua-duanya, tidak ikut memimpin Jakarta, dan tidak dapat kursi di pemerintahan. Seperti Anda lihat, perhitungan partai-partai ini ya pragmatis saja. Mereka tidak melihat pilihan mana yang akan membawa kesejahteraan lebih besar bagi rakyat. Yang mereka hitung, apa untungnya bagi partai. Dalam hal ini menjadi logis bila Nasdem dan PKB akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam koalisi pendukung RK. Kalau itu terjadi, RK akan didukung oleh Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Nasdem, PKB, PPP, PSI, dan PBB. Kalau itu terjadi, artinya PKS sendirian mendukung Anies, dan PKS tidak cukup punya kursi untuk memajukan Anies. Minimal kursi yang diperlukan adalah 22 kursi. PKS cuma punya 18 kursi, jadi kurang 4 kursi. Artinya kalau tidak ada partai lain yang bersekutu dengan PKS, Anies batal maju. Dan kalau Kim sukses menjalankan skenario koalisi lengkap minus PKS dan PDIP itu, Ahok pun tidak akan bisa maju kalau hanya didukung PDIP. PDIP hanya punya 15 kursi, jadi kurang 7 kursi. Partai yang selama ini menjadi sahabat PDIP adalah Perindo yang hanya punya 1 kursi di DPRD Jakarta. Karena itu, skenario awal bahwa Anies dan Ahok akan bertarung di Jakarta jadi berantakan. RK akan menang berhadapan dengan kota kosong. Memang Anda mungkin melihat ada satu kemungkinan lain, yaitu Anies dan Ahok bergabung. PKS dan PDIP berkoalisi. Anies kemungkinan besar jadi cagup, Ahok jadi cawagup. Mungkinkah itu dilakukan? Tentu saja dalam politik Indonesia apapun bisa terjadi. Tentu banyak pihak menduga Ahok tidak akan melakukannya. Kalau Ahok bersedia menjadi pendamping Anies, itu dianggap sebagai sebuah keputusan yang mengkhianati prinsip-prinsip dasar hidupnya sebagai pemeluk Kristen taat. Tapi menurut saya, Ahok mungkin sekali bersedia menjadi pendamping Anies karena Ahok sudah banyak berubah. Ahok mungkin sekali melakukannya karena perintah ibu yang sangat dia patuhi, Ibu Megawati. Dan Mega rasanya bersedia mendukung Anies, baik karena alasan pragmatis nasib PDIP, tapi juga karena oposisinya terhadap Prabowo Jokowi. Dan bahkan kalaulah bukan Ahok yang diajukan, PDIP mungkin akan mengajukan nama kader lain, seperti Pramono Anung atau Jarod Saiful Hidayat. Agustus ini keputusan harus diambil. Kita tunggu saja mana yang akhirnya bertarung di Jakarta. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.